Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanisyah Mardika, peserta Latsar CPNS 2024 Kemendikbudristek Angkatan 45 kelompok 2. Kali ini saya akan menjelaskan tentang analisis isu manajemen ASN yang terjadi di dunia kerja. Dunia kerja saat ini adalah Prodi Aquacultur Universitas Jenderal Sudirman. Nah, terkait manajemen ASN ini terdiri dari beberapa asas ya. Jadi ada kepastian hukum, kemudian ada profesionalitas, proporsionalitas, kepastian pendelegasian, netralitas, akuntabilitas, dengan tanggung jawab, kemudian efektivitas dan efisiensi dalam pekerjaan, dan keterbukaan, non-diskriminatif, tidak membeda-bedakan, dan betul, ada persatuan dan kesatuan, dan adalah keadilan dan kesetaraan kesejahteraan. Nah, apa sih manajemen ASN itu? Nah, manajemen itu adalah pengelolaan ASN yang diharapkan menghasilkan pegawai aparatur sipil negara yang memiliki nilai profesionalitas, kemudian memiliki nilai dasar, attitude, kemudian mempunyai etika profesi, bebas dari intervensi politik, kemudian bersih dari praktik KKN. Nah, apa sih Smart ASN itu? Jadi Smart ASN ini merupakan singkatan dari strategis, yaitu merancang kebijakan yang tepat sasaran. Kemudian diharapkan ASN ini juga bisa melayani dan berorientasi dalam dengan memiliki jiwa hospitality, dan kemudian ada adaptif. Jadi adaptif ini adaptif itu sangat responsif dengan perkembangan teknologi. Kemudian responsif ini lebih ke arah melihat kebutuhan dari mahasiswa. Kalau di dalam dunia dosen itu lebih ke arah bagaimana kita merespon apa yang dibutuhkan oleh mahasiswa, dan transparan. Jadi tidak ada yang ditutup-tutupi, itu semua bersifat transparan. Nah, isu atau kondisi apa ya saat ini terkait dengan pelaksanaan tugas fungsi unit kerja di Prodi Aquacultur Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Jenderal Sudirman yang memang belum selesai dengan tujuan pembelajaran, dikaitkan nanti dengan pelayanan publik dan proses sistem kerja atau wall of government. Nah, isu yang pertama didapatkan kurangnya pemanfaatan teknologi seperti Internet of Things atau sistem monitoring digital dalam penelitian lapangan, karena biasanya di penelitian lapangan itu kita masih menggunakan alat-alat yang konvensional gitu, masih menggunakan sistem kit, kemudian digital, tapi masih kurang penggunaan teknologi Internet of Things. Nah, ini berkaitan dengan isu profesionalitas, di mana ASN itu memang harus adaptif dan kompeten. Kemudian yang kedua, kurangnya kerjasama penelitian dan institusi yang ada di luar negeri, terutama perguruan tinggi yang ada di luar Indonesia. Isu ini memang termasuk etika profesi, di mana ASN memang harus bisa berkolaborasi, adaptif, memiliki wawasan dasar. Dan yang ketiga, belum adanya buku panduan hukum mata kuliah isu patologi yang lengkap. Ini bergabung dengan isu profesionalitas, di mana ASN dosen itu harus bisa berorientasi pelayanan, kemudian strategis, menyusun kebijakan, menyusun aturan yang
tepat sasaran, kemudian responsif, ditanggap kebutuhan dari mahasiswa. Nah, apa sih analisis dampak kurangnya pemanfaatan internet of things itu? Jadi, yang pertama adalah penurunan efisiensi dan produktivitas penelitian. Kemudian yang kedua adalah resiko kesalahan manual atau sistem monitoring digital karena menggunakan konvensional. Dan yang ketiga ada daya saing internasional yang menurun. Nah, selain itu apa sih dampak dari kurangnya pemanfaatan dari internet itu? Jadi hasil riset itu memang kurang inovatif dalam perkembangan sektor aquaculture secara nasional. Jadi penerapannya itu masih belum optimal untuk proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Nah, mahasiswa dan dosen belum sepenuhnya memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan kualitas pembelajaran seperti penggunaan sistem e-learning secara maksimal atau pemanfaatan teknologi aquaculture yang lebih seperti Internet of Things. Dan yang kedua adalah analisis dampak dari isu kurangnya kerjasama penelitian dengan pihak institusi perguruan tinggi di luar negeri. Nah, memang kurangnya publikasi ya jadi masalah yang ditimbulkan dari isu tersebut. Kurang publikasi internasional menjadi salah satu hal utama dalam peringkat perguruan tinggi internasional. Dan yang kedua, kurangnya akses pengetahuan dan teknologi terbatas seperti minimnya kerjasama penelitian internasional, terbatasnya inovasi pengembangan penelitian yaitu minimnya akses ke pendanaan internasional. Dan berikutnya ada karena kurangnya minat dosen untuk bersekolah di luar negeri sehingga minimnya pengalaman internasional untuk dosen dan mahasiswa. Selanjutnya, kurangnya pengakuan sertifikasi dan kualifikasi internasional. Jadi memang banyak program kolaborasi penelitian antara perguruan tinggi dalam dan luar negeri yang juga diakui dalam bentuk sertifikasi atau gelar ganda double degree. Jadi apabila kurang kolaborasi belajar di perguruan tinggi itu dalam negeri ini akan semakin jarang menawarkan program-program yang diakui secara internasional yang dapat mempengaruhi kredibilitas lulusan di pasar global. Kemudian ada yang ketiga adalah analisis dampak belum adanya buku panduan praktikum atau kuliah patologi hewan akuatik. Yang pertama adalah kualitas pembelajaran yang menurun karena tidak ada standar pembelajaran yang konsisten tanpa buku panduan praktikum. Kemudian yang kedua, kesulitan memahami konsep histopatologi hewan akuatik. Histopatologi ini memang bidangnya membutuhkan pemahaman yang kuat terhadap prosedur laboratorium. Ketiga, kurangnya kesempatan untuk pengalaman belajar sendiri dan saya adalah daya saing mereka di dunia kerja ini. Nah, dari isu-isu tersebut nanti akan dicari prioritas berdasarkan analisis USP, urgency, seriousness, scope. Di urgency itu memang seberapa mendesak isu tersebut dikaitkan dengan waktu yang tersedia. Kemudian yang kedua, seriousness itu seberapa serius isu tersebut dikaitkan dengan akibat yang ditimbul dengan penundaan pemecahan masalah. Yang growth itu memang untuk seberapa besar kemungkinan isu tersebut menjadi berkembang jika dibiarkan. Nah, ini didapatkan dari hasil USG, yaitu bervariasi melalui kriteria USG-nya, di mana kurangnya pemanfaatan teknologi ini urgensinya 3, seriousness-nya 2, dan growth-nya 3. Didapatkan total skor 8. Kemudian isu yang kedua, yaitu kurangnya kerjasama penelitian dengan pihak institusi, ini ada mendapatkan total skor 11. Dan yang ketiga 12, sehingga yang paling prioritas adalah adanya buku panduan praktikum atau penelitian yang Nah, ini adalah gagasan kreatif untuk memberikan solusi terhadap isu prioritas, yaitu menyusun buku panduan yang secara digital, jadi bisa mengembangkan buku panduan tersebut seperti video, animasi, dan diagram interaktif lainnya. Kemudian untuk memastikan panduan praktikum ini berkualitas tinggi, perguruan tinggi dapat menggunakan kolaborasi aktivitas
praktisi dan dosen ahli dalam bidang psikologi. Dan yang berikutnya adalah menyusun proyek-proyek kecil yang dilakukan oleh mahasiswa itu. Dan yang terakhir adalah untuk mempertajam skill dosen dan mahasiswa, tentunya dosen juga harus memiliki pelatihan pengobatan preparasi psikologi serta mengikuti workshop atau seminar tentang patologi dalam. Sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.